Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Sari Aryani dengan NIM 430142248 dari Rombel Pendidikan Kimia 6C. Pernahkah kalian mencicipi kue wadai ilat sapi, yaitu kue khas dari Kalimantan Selatan yang tidak hanya memiliki rasa yang lezat dan juga mengenyangkan, akan tetapi ada kisah unik di balik bahan pembuatannya yang menjadi perdebatan di masyarakat selama ini. Perdebatan itu membahas tentang bahannya yang biasa dijuluki sebagai kencing kuda. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak kalian untuk menyelami cerita di balik salah satu cemilan khas Kalimantan Selatan, yaitu wadai ilat sapi. Dalam pembuatan cemilan wadai ilat sapi, masyarakat sebagian masih menggunakan bahan pengembang tradisional beraroma tajam. Secara kimia, bahan tersebut mengandung amonium bikarbonat dan juga natrium bikarbonat. Nah, kedua bahan ini yang menyebabkan bau amonia menyerupai urin. Masalah tersebut muncul ketika penggunaan bahan pengembang tersebut tidak sesuai dengan takaran. Apabila digunakan terlalu banyak, aromanya akan menjadi pesing. Dan apabila terlalu sedikit, maka kue akan kurang mengembang dan juga akan bantet. Secara ilmiah, saat amonium bikarbonat ini dipanaskan, ia akan terurai menjadi amonia, karbon dioksida, dan juga air. Nah, reaksi ini sangatlah efektif untuk mengembangkan adonan. Gas karbon dioksida akan membuat kue menjadi mengembang, tetapi gas amonia yang terbentuk, yaitu tadi, baunya kadang menantang. Namun, di balik semua itu, pembuatan kue ini tidak lepas dari kearifan lokal yang diwariskan turun-menurun. Bahan ini mudah diperoleh, kemudian biayanya yang murah dan juga efektif. Itulah yang membuatnya bertahan dalam tradisi. Menurut BPOM RI nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan, bahan tambahan seperti amonium karbonat ini memang diizinkan, namun harus dalam takaran terbatas dan juga pengawasan yang ketat. Namun di lapangan, di beberapa warung dan juga dapur-dapur rumahan, bahan-bahan itu sering digunakan tanpa takaran yang baik dan benar. Itulah mengapa sebagian dinas kesehatan menyarankan untuk menghindari penggunaan bahan tersebut dan menggantinya dengan bahan pengembang lain seperti baking powder ataupun ragi yang lebih aman digunakan. Lalu, apa solusinya? Kami akan mencoba mengkombinasikan pendekatan ilmiah dengan kearifan lokal. Kami akan membuat modul sederhana untuk masyarakat tentang berbahayanya penggunaan amonia berlebih yang lengkap dengan simulasi uji bau menggunakan kertas indikator pH atau sensor amonia mini. Kami juga akan mencoba membuat suatu percobaan tentang pembuatan wadai ilat sapi menggunakan bahan tradisional versus bahan alternatif modern agar masyarakat dapat memilih berdasarkan rasa, aroma, dan juga keamanan. Sebagai bentuk edukasi, kami juga akan membuat infografis digital dengan judul Kenali Bahan Pengembang untuk membantu masyarakat dalam memahami bahan-bahan pengembang dengan baik. Kami percaya pelestarian budaya kuliner bisa berjalan berdampingan dengan keamanan pangan. Sebagai generasi muda dan praktisi kimia pangan di masa depan, kolaborasi antara ilmiah dan juga budaya adalah kuncinya. Dengan pendekatan ilmiah yang santun dan menghargai budaya lokal, kita bisa menjembatani tradisi dan sains. Karena setiap wadai punya cerita, dan cerita itu harus kita jaga dengan rasa, dengan cinta, dan juga dengan ilmu. Pendapat saya tentang fermentasi dapat mengembangkan adonan wadai sangatlah setuju. Secara ilmiah, fermentasi dapat membantu mengembangkan adonan makanan. Fermentasi akan menghasilkan gas karbon dioksida sebagai hasil dari metabolisme dari mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae dalam ragi roti. CO2 ini akan terperangkap dalam jaringan gluten atau campuran telur tepung yang akan menghasilkan struktur berpori dan tekstur yang lembut. Dengan reaksi fermentasi gula oleh ragi, di mana CO2 hasil dari fermentasi ini berfungsi sebagai pengembang adonan. Amonium bikarbonat dan juga natrium bikarbonat sama-sama menghasilkan gas CO2 yang berfungsi sebagai pengembangan adonan. Dengan mekanisme reaksi seperti ini, di mana CO2 yang dihasilkan berfungsi sebagai pengembang adonan dan NH3 yang dihasilkan akan menyebabkan aroma pesing. Nah, penggunaan dari kedua bahan tersebut memiliki risiko apabila kita gunakannya tidak sesuai dengan takaran. Dan jika kita menggunakannya berlebihan, maka akan berpengaruh ke kesehatan kita. Amonia ini bersifat iritan yang dapat mengganggu saluran pernapasan dan juga sisa dari natrium karbonat dari dekomposisi natrium bikarbonat menyebabkan rasa pahit. Dari tabel data di samping, terlihat bahwa skor organoleptik tertinggi terletak pada kombinasi natrium bikarbonat 2% dan amonium bikarbonat 1,5%. Jadi, dosis optimum secara sensorik yaitu untuk amonium bikarbonat
1,5% ditambah dengan natrium bikarbonat 2%. Untuk formulasi alternatif bahan pengembang dan juga strategi untuk UMKM, dapat menggunakan formula yaitu 1% baking powder ditambah dengan 0,5% ragi tape dan ditambah sedikit air jeruk nipis untuk membantu membentuk CO2. Alasan pemilihan bahan tersebut yaitu lebih aman, stabil, dan juga tidak berbau menyengat. Untuk ragi yang alami dari tape, dia akan mempertahankan nuansa fermentatif tradisional. Kemudian penggunaan jeruk nipis atau pembentukan asam ringan dapat membantu mempercepat reaksi natrium bikarbonat untuk menghasilkan CO2. Nah, untuk skema implementasi pada UMKM, kami akan melakukan sosialisasi edukatif sederhana seperti menampilkan leaflet yang berisi dari bahaya penggunaan NH3 berlebih. Kami juga akan melakukan pengujian sensorik kolaboratif dan menggunakan label aman untuk produk.